Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerja mencari nafkah untuk keluarga ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini bekerja, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah, Rasul dan orang-orang mukmin menyaksikan apa yang kita kerjakan. Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila seorang laki-laki menafkahi keluarganya, maka dinilai hal itu sebagai sedekah baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Dan harta yang dia keluarkan untuk menafkahi istri dan anaknya itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinilai sedekah baginya. Maka semakin banyak kita menafkahi istri kita atau anak kita, maka semakin besar pula sedekah yang kita, pahala sedekah yang kita dapatkan. Sebaliknya, masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau bekerja itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dan Rasulnya, maka meninggalkan bekerja, bermalas-malas sehingga dia menelantarkan keluarganya, anak dan istrinya, tidak memberinya nafkah, maka ini adalah termasuk perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a mayyahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seseorang itu dinilai berdosa apabila dia meremehkan nafkah untuk keluarganya. Hadis sahih riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu seorang muslim dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada diri, istri dan anak-anaknya. Dan seorang muslim yang bekerja dengan baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amsa kallan min amali yadi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang merasakan keletihan pada waktu sore karena bekerja dengan tangannya,
maka Allah akan mengampuni dosanya pada waktu sorenya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Orang yang bekerja, bersusah payah berusaha, kemudian dia capek, maka sore harinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya disebabkan karena capeknya dia ini bekerja mencari nafkah. Karena itu adalah merupakan ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minad dunubi la dunuban la tukaffiruha as-shalah wala siyam wala al-hajj wala al-umrah." Qalu, "Wa ma tukaffiruha ya Rasulullah?" Qala, "Al-humumu fi talabil ma'isyah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji dan umrah. Para sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskannya ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, semangat di dalam mencari rezeki. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi bekerja mencari nafkah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pahala atas setiap harta yang dia peroleh yang dinafkahkan untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena keletihan yang dia rasakan akibat daripada dia ini bekerja. Dan Nabi SAW menyatakan ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji dan umrah. Lalu dengan apa ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan yaitu dengan semangat dalam mencari ma'isyah, semangat di dalam bekerja, berusaha agar tidak sampai istri dan anak-anaknya terlantar atau sampai meminta-minta, ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka agar bekerja, agar kerja kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebab tidak semua orang yang bekerja mendapat pahala atau menggugurkan dosa. Ada adab-adab yang apabila adab ini diperhatikan, maka dialah yang akan menjadikan kerjanya itu bernilai ibadah, capeknya itu akan menggugurkan dosa-dosa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab sebelum bekerja yang pertama adalah yaitu menjaga niat, meluruskan niat bahwa dia bekerja ini niatnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bekerja ini adalah suatu ibadah dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali disertai dengan niat yang ikhlas atau benar. Maka hendaklah seorang muslim yang bekerja meniatkan pekerjaannya tersebut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian tidak akan sia-sia kepenatannya, kelelahannya dan cucuran keringatnya. Karena setiap kelelahan dan cucuran keringat bernilai pahala baginya, sebagaimana dalam hadis-hadis tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga dengan kita bekerja, akan dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya hanya ingin mendapatkan harta dunia, yaitu yang kita dapatkan.
Tetapi kalau kita niatkan kita bekerja itu semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dari kerja yang dia lakukan. Sampai letihnya pun akan digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah telah berkata beberapa ulama salaf, saya berusaha untuk selalu mempunyai niat, maksudnya adalah niat ibadah pada segala sesuatu, bahkan sampai makan, minum, tidur, dan masuk ke kamar mandi. Karena segala sesuatu yang mubah itu apabila diniatkan niat ibadah, maka akan dinilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ketika kita bekerja, niatkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah capek kita, lelah kita akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan kerja kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya pun ketika diberikan kepada anak istri akan dihitung sebagai sedekah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang bekerja, berusaha karena Allah ini, hendaklah dia ini selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban bagi seorang yang bekerja adalah tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu karena di samping tawakal memiliki banyak manfaat, dia juga akan menghindarkan diri seseorang dari sifat sombong dan membangga-banggakan usaha dan pekerjaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kalau sekiranya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Pergi keluar dari sarang di pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi manusia paling mulia, bertakwalah kepada Allah. Barang siapa yang senang menjadi manusia yang paling kuat, perkasa, maka bertawakallah kepada Allah. Dan barang siapa yang suka menjadi manusia paling kaya, jadikanlah apa-apa yang di tangan Allah itu lebih ia yakini daripada apa-apa yang ada di tangannya. Siapa yang ingin mulia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, perkasa, hendaklah dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, hendaklah dia meyakini, lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal yang kedua. Yang ketiga adalah masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bekerja melaksanakan perintah Allah tadi itu melalaikan dari perintah Allah yang lebih agung, yang lebih besar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para mufassir menjelaskan maksud mengingat Allah pada ayat ini adalah sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang disibukkan oleh harta perniagaan atau pekerjaannya, ya, kehidupan dunia dan sawah ladangnya serta anak-anaknya dari mengerjakan sholat yang 5 waktu itu,
maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena apa? Itu adalah barometer baik dan buruknya seluruh amal kita. Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu ilaihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Idza saluhat salaha sairu amalihi wa idza fasada fasada sairu amalihi. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Oleh karena itu jangan sampai bekerja melalaikan daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau berkata, beliau adalah suami yang suka membantu istrinya. Dan pada waktu sholat telah tiba, maka beliau tinggalkan pekerjaan tersebut untuk menegakkan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi kalau tidak berperang, tidak berdakwah, tidak sedang sibuk menerima utusan-utusan di rumahnya, beliau suka membantu istrinya. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat, beliau meninggalkan pekerjaannya untuk mengerjakan sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, paling tidak 3 hal itu yang harus kita perhatikan di dalam bekerja. Luruskan niat karena Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.